Seperti hamba-Mu Daud berdoa, ajari kami jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Dan bulatkanlah hati kami, supaya kami Tuhan takut akan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh berjalan bersama dengan Engkau Bapa, mengasihi Engkau dan hormat kepadamu lebih lagi Tuhan, dengan hati yang bulat untuk memandang kepadamu saja. Sebab Engkau Allah kami, Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Allah Roh Kudus buat anugerah-Mu hari ini. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online ini Tuhan, baik di rumah-rumah, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan baru untuk menyampaikan apa yang Kau taruh dalam hamba-Mu Tuhan. Biar seluruh umat-Mu, mulai dari hamba-Mu sampai seluruh hamba-hamba-Mu, para pengerja, para diakon, bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan, untuk berjalan dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap kita katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini mohon maaf keterlambatan karena sesuatu teknis yang ada di Desi Mall dan sekitarnya, dan terpaksa harus pindah ke Eden Park, yang puji Tuhan bisa segera disetting semuanya. Oleh karena itu terlambat beberapa menit, mohon dimaafkan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mempersingkat waktu saya akan langsung, saya percaya kita akan dengar firman Tuhan, karena ini yang akan mengubahkan hidup kita. Dan waktu kita lakukan dengan sungguh-sungguh apa yang kita dengarkan, maka firman ini akan mengubahkan hidup kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan melanjutkan. Ini gak bisa saya lihat ya. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan, 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan tentang takut akan Tuhan. Boleh gak ini tonjol supaya saya bisa tahu muncul atau enggak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, takut akan Tuhan ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca dalam Alkitab mulai dari Perjanjian Baru, Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, karena itu diajarkan bagaimana umat Tuhan itu harus takut akan Tuhan. Nah mungkin nanti saya akan jelaskan apa itu takut akan Tuhan. Nah tetapi Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat yang lalu, apa tandanya kita tidak takut akan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tandanya kita tidak takut akan Tuhan, Yakobus 4 ayat 8 menjelaskan kepada kita. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Dia akan mendekat kepadamu. Tuhan sudah buka jalan buat kita untuk mendekat kepada Tuhan. Tetapi seringkali kita nggak bisa merasakan Tuhan, nggak bisa dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena ternyata Alkitab bilang di sini, hai kamu yang mendua hati, oleh karena itu tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara lihat, ini kitab Yakobus ditulis buat umat Tuhan. Dikatakan kamu orang berdosa, kamu hatinya gak suci, tangannya gak tahir, kamu yang mendua hati. Jadi ternyata Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini seringkali mendua hati. Nah saya ceritakan 2 minggu yang lalu tentang bagaimana orang Israel zaman dulu, tentang Ahab. Waktu itu dikatakan 1 Raja 18 ayat 21, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Jadi dari zaman dulu, dari Perjanjian Lama, umat Israel seringkali mereka mendua hati, mereka bercabang hati. Lalu dikatakan kalau Tuhan itu Allah ikutilah Dia, dan kalau Baal ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Jadi waktu ditantang sama Elia, kalau kamu betul-betul ikut Tuhan, sembahlah Tuhan. Tapi kalau kamu ikut Baal, sembahlah dia. Dan mereka itu diam, dikatakan mereka tidak menjawab sepatah kata pun. Mengapa mereka tidak menjawab sepatah kata pun? Karena mereka tahu hati mereka. Begitu juga dengan kita. Waktu 2 minggu lalu saya tanya, apakah engkau mengasihi Tuhan Yesus?
Mungkin setiap kita katakan, ya aku mengasihi Tuhan Yesus. Tapi kalau saya pertanyaan lagi, apakah kamu takut akan Tuhan? Artinya bukan kita ketakutan, wah Tuhan itu sesuatu yang akan selalu menggumbukan. Tetapi ada rasa hormat kepada Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang bisa katakan, iya aku telah hidup takut akan Tuhan. Tetapi ternyata kita nggak bisa jawab. Kenapa? Karena kita ini mendua hati. Nah pertanyaan saya, kenapa waktu Elia menantang bangsa Israel itu, oleh karena kamu mendua hati dan Tuhan dan Elia menantang mereka dan kasih tahu mereka tidak akan turun hujan selama 3 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan, hujan itu nggak turun selama 3 tahun. 3 tahun lebih hujan nggak turun, itu susahnya setengah mati Bapak Ibu. Nah pertanyaan saya, kenapa kok tantangan yang diberikan oleh Elia kepada orang Israel pada waktu itu tidak turun hujan selama 3 tahun. Lalu dikatakan nanti kita akan bikin kompetisi. Kalau Baal itu memang Allah, biarlah nanti kita akan bikin kompetisi di mana dinaikkan korban di atas mezbah. Lalu kalian berdoa, teriak kepada dewa kamu. Kalau dewa kamu bisa turunkan api, berarti dialah Tuhan. Kenapa tantangannya Bapak Ibu tidak turun hujan 3 tahun lebih, lalu yang bisa turunkan api itu berarti betul-betul Tuhan. Lalu tantangan itu diambil oleh Baal, penyembah Baal pada waktu itu. Orang Israel semua berkumpul untuk menyaksikan betul-betulkah. Nah ternyata waktu mereka menjerit-jerit, mereka berseru-seru, ternyata Bapak Ibu api nggak turun-turun. Nah pertanyaannya, kenapa tantangannya tidak turun hujan dan api harus turun? Untuk membuktikan kalau dia adalah Allah. Ternyata saudara, dewa Baal yang disembah oleh orang Israel itu adalah dewa yang mereka anggap adalah Tuhan yang kesuburan, yang bisa menurunkan hujan untuk membuat tanaman sekitarnya menjadi subur. Lalu dewa Baal itu ternyata adalah yang mereka percaya adalah dewa yang bisa menurunkan petir, yang bisa menurunkan api. Makanya saudara, Elia langsung menghantam. Kalau memang yang kamu percaya itu dewa yang bisa menurunkan hujan, maka silakan kamu berdoa supaya hujan turun. Tapi selama bertahun-tahun tidak turun hujan. Lalu pada saat terakhir dikatakan, kalau memang dewa Tuhan yang kamu bilang Tuhan Baal itu bisa turunkan api, silakan turunkan api. Bahkan korbannya disiram pakai air lagi. Dan ternyata Baal pun gak mampu sampai Elia berdoa dan api itu turun. Nah pertanyaan berikutnya adalah, kenapa membuat orang Israel itu mendua hati? Apa yang membuat orang Israel itu mendua hati? Karena ternyata Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mereka masuk akal saudara. Kenapa? Karena mereka selama 40 tahun berjalan di padang gurun yang begitu mengerikan, padang gurun yang sekitarnya nggak bisa ada kehidupan, di mana di padang gurun mereka diajarkan untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu kemudian mereka ternyata waktu masuk tanah Kanaan, mereka melihat begitu hijaunya tanah Kanaan itu, begitu suburnya, dan mereka mencari tahu ternyata Allah yang disembah penduduk waktu itu adalah namanya Baal. Baal yang lebih perkasa. Mungkin pikir mereka, waduh Allah Israel cuman membuat kita, melindungi kita di padang gurun. Tapi Allah Baal ini mereka bikin subur, bikin diberkati. Dan itulah yang membuat mereka mendua hati. Begitu juga hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan pandemik, keadaan yang begini susah. Kita seringkali kalau kita nggak punya hati yang teguh, maka hati kita menjadi bercabang. Kita pikir Allah kita nggak bisa mendengarkan kita. Kita pikir dalam keadaan pandemik ini, wah kalau kita ini percaya sama Tuhan aja, kita mau nunggu sampai kapan pertolongan Tuhan. Jadi akhirnya hati kita bercabang, kita dengar sini, dengar situ, aduh kita itu padahal kita nggak pernah koreksi. Kenalkah kita betul-betul dengan Allah yang namanya Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus dosa kita ini? Yang sudah memimpin kita sejauh ini. Sehingga membuat hati bercabang, hati mendua. Bahkan hidup kita dosa jalan terus, tapi penyembahan kepada Tuhan juga jalan terus.
2 minggu lalu saya sudah tunjukkan bagaimana orang Israel itu masuk di dalam fornication, dalam percabulan. Ya, mereka dosa jalan terus, penyembahan jalan terus. Dan itu tentu tidak bisa diterima oleh Tuhan yang betul-betul Tuhan. Makanya orang itu harus ada takut akan Tuhan. Makanya kemudian seorang raja Israel namanya Daud. Daud itu begitu luar biasa. Daud itu tahu keadaan hatinya. Jadi Mazmur 86 ayat 11 berkata, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Teach me your way, O Lord, and I will walk in your truth. Ajarin aku jalan-Mu dan aku akan berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Bukan jalan biasa tetapi berjalan di dalam kebenaran-Mu. Give me an undivided heart. Berikan aku hati yang tidak terpecah. Artinya hati yang bulat. Supaya aku ini takut akan Engkau. Jadi Daud itu mengerti takut akan Tuhan itu membuat hatinya teguh, bulat. Dan bisa berjalan di dalam kebenaran. Lalu saudara lihat Mazmur berikutnya. Mazmur 25:12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ada banyak kita saudara yang kadang kebingungan mau jalan apa. Tapi dimulai waktu kita takut akan Tuhan, ternyata Tuhan akan campur tangan untuk menuntun langkah hidup kita. Pertanyaannya, sudahkah engkau takut akan Tuhan? Lalu kemudian, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, takut akan Tuhan itu adalah sebuah pilihan. Setiap hari dalam kehidupan ini kita dihadapkan dengan pilihan. Jadi takut akan Tuhan itu enggak natural. Takut akan Tuhan, ada banyak takut-takut yang lain dalam hidup kita ini. Takut secara natural itu kalau kita sesuatu yang kita enggak menghadapi suatu situasi yang kita enggak bisa kontrol, kita menjadi takut. Lalu kemudian kalau ada masalah kita bisa menjadi takut. Tetapi untuk takut Tuhan ini seringkali kita sebentar saja. Tetapi kemudian besoknya lupa lagi saudara. Oleh sebab itu takut akan Tuhan ini adalah sebuah pilihan. Kan ada juga khotbah yang Bapak Ibu sering dengar, pilihlah iman daripada takut. Berarti kan kita bisa memilih. Dan Alkitab ajarkan pilihlah takut akan Tuhan. Amsal 1:20 pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, takut akan Tuhan itu adalah pilihan. Pilihan sehari-hari. Ya. Nah pertanyaan berikutnya, apa itu takut akan Tuhan? Apa maksudnya takut akan Tuhan? Kalau takut akan Tuhan itu begitu pentingnya dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, berarti apa artinya takut akan Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ternyata takut akan Tuhan dalam bahasa Ibrani itu dari kata yara, yara dibacanya. Yang artinya to fear, takut, morally to revere, secara moral. Dengan kata lain itu ada bahasa Inggris yang sangat bagus sekali untuk mendeskripsikan, menggambarkan arti kata takut akan Tuhan, yaitu awe, begitu kagum, begitu respect. Dengan kata lain saya tuliskan bahwa apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu adalah kekaguman yang luar biasa terhadap Tuhan yang menimbulkan suatu rasa hormat, rasa segan, terpesona, bangga, bahkan gugup karena dan cinta terhadap Tuhan yang begitu dahsyat tetapi begitu baik, rendah hati, mulia yang mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, takut akan Tuhan itu adalah satu sikap hati kita. Rasa kekaguman yang luar biasa terhadap Tuhan yang menimbulkan rasa hormat. Jadi kagum kita akan Tuhan sehingga rasa hormat itu muncul dalam hati kita. Rasa segan, terpesona, bangga, gugup karena wah begitu luar biasanya dia ya, yang membuat dia mau mengasihi kita, mau dekat, mau bersahabat dengan kita, mau berjalan bersama kita. Waduh ada rasa was-was, waduh nanti gimana.
Sampai kita mengenal dia, ternyata dia seperti Bapa yang baik. Sehingga menimbulkan rasa cinta kita kepadanya. Yang begitu dahsyat Tuhan yang luar biasa. Itulah arti takut Tuhan. Jadi bukan takut seperti dunia yang Tuhan kalau kita salah, Tuhan hukum seperti orang tua yang anaknya salah langsung dihukum. Tidak, tetapi ini orang tua yang ideal. Yang sangat mengasihi anak-anaknya. Yang mau menuntun anak-anaknya. Dan sebagai anak, seorang anak juga harus tahu menghormati orang tuanya. Ada rasa kagum sama orang tuanya, harusnya demikian. Karena mereka tahu betapa baiknya orang tua mereka. Nah itu yang dimaksud dengan takut akan Tuhan. Bapak Ibu, takut akan Tuhan itu seperti kalau Bapak Ibu lihat di gambar ini. Seorang pemain selancar yang dia bermain selancar dengan begitu dia menikmati ombak yang begitu luar biasa. Lalu kalau saudara berdiri di pantai, saudara lihat, wah pantai ini luar biasa, yang begitu hebat, begitu kagumnya, begitu indahnya. Atau saudara liburan di hotel yang di belakangnya ada pantai, wah sangat indah sekali, kapanpun saudara bisa main, saudara itu. Atau mungkin saudara tinggal di daerah pantai yang saudara sudah mengetahui situasi pantai itu. Tetapi tidak semuanya saudara ketahui tentang ombak itu, tentang laut itu. Laut yang begitu indah, laut yang begitu dahsyat itu. Ternyata laut itu juga bisa menimbulkan suatu tsunami yang bisa menghancurkan. Lihat gambarnya, bagaimana tsunami di Jepang, bagaimana tsunami di Aceh. Meluluhlantakkan laut yang tadinya begitu indah. Tapi kalau tidak ada rasa respect manusia, buang sampah sembarangan dan apa segala sesuatu, maka laut itu akan menjadi bumerang buat mereka. Ini ilustrasi yang memang kurang tepat, betul, tetapi setidaknya membuat kita mengerti. Kalau siapa Tuhan itu, besar sekali kita cuma tahu, cuma sebagian aja kita menikmati selancar. Wah Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Tetapi kita lupa bahwa laut itu juga bisa menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Pengenalan kita akan laut tidak bisa sepenuhnya. Itulah namanya takut akan Tuhan. Atau yang satu ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu lihat gambar ini, bahwa ada namanya matahari. Sebelah kiri itu ada matahari, ada kemudian Sirius yang putih, lalu ada Pollux, lalu ada yang lebih besar dari matahari. Matahari itu begitu kecilnya dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada yang lebih besar lagi daripada matahari. Tetapi kemudian saudara lihat, kalau lihat gambar di bawah, Mazmur 147 ayat 4, ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Lihat posisi bumi kita, itu jauh sekali dari matahari. Matahari yang lebih besar dari bumi. Ternyata matahari yang kita anggap begitu besar, bumi yang begitu besar, masih ada lagi bintang yang lebih besar daripada matahari. Bahkan waktu kita berdiri di malam hari, saudara lihat, all the stars you see at night are just part of this yellow circle. Lingkaran kuning itu kalau saudara berdiri di luar malam hari, saudara lihat, wah bintang-bintang bertaburan, tapi ternyata itu hanya sebagian kecil dari tata surya kita yang begitu besar. Dan kalau saudara lihat lagi posisi yang kuning itu, saudara, matahari dan sekitarnya di tata surya yang begitu luas, saudara lihat tidak ada apa-apanya. Dan Alkitab katakan itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan yang begitu dahsyat, Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang dahsyat itu ternyata Alkitab katakan dalam Yesaya waktu ketemu dia menjadi gugup waktu dia melihat Tuhan. Karena Tuhan itu begitu kudusnya dan di sorga. Suara pujian kudus, kuduslah Engkau. Kitab Wahyu, waktu Yohanes melihat suatu penglihatan tentang sorga. Dia bilang, aku hampir pingsan. Lalu saudara lihat begitu megahnya di sorga. Dan begitu saudara lihat malaikat memuji-muji Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Yang maha kuasa yang sudah ada dan yang akan datang. Jadi Allah yang kita sembah, Allah yang kudus. Oleh karena itu dari mulai perjanjian lama, Tuhan yang kudus ini sudah berkata, sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu menjadi alamu, supaya menjadi alamu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Saudara, kekudusan Allah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu sama. Allah yang kudus. Bahkan 1 Petrus 1 ayat 14 katakan,
Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Efesus 1 ayat 3 bilang, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita hidup, kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari dulu sampai sekarang status Allah tetap Allah yang kudus. Dan Allah yang kudus itu di dalam perjanjian lama mau turun untuk tinggal bersama manusia yang sudah dosa semenjak zaman Adam. Jadi bayangkan Allah yang kudus, Holy God, Allah yang adil yang harus menghukum orang yang bersalah. Dia Allah yang benar, berarti the just God, righteous God. Segala tindak tanduknya harus benar, harus ada dasar kebenarannya. Nggak bisa dia suka-suka. Sehingga ada satu peraturan di dalam kitab Imamat dikatakan kalau orang mau menghadap Tuhan setahun sekali, mereka harus potong binatang dan darah itu harus dicurahkan. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi bayangkan Allah pencipta langit bumi yang begitu besar. Dia mau tinggal, turun ke dunia ini. Dan tinggal bersama umatnya pada waktu itu, Israel. Tetapi karena kekudusannya, orang gak bisa langsung ketemu dia walaupun dia sudah tinggal, dia turun. Bayangin ini Allah yang hebat, yang betul-betul dikagumi, turun. Saudara. Sehingga orang mau ketemu dia gak bisa karena akan mati karena dosa. Jadi harus ada jalannya. Darah itu dicurahkan. Nah Allah yang kudus itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang sama di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Dalam perjanjian Mazmur katakan, for the Lord is righteous, he loves justice. Sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Karena dia Allah yang kudus, dia Allah yang benar. Sehingga orang bersalah saudara, hukumannya harus dihukum. Itulah sebabnya kenapa Allah yang begitu besar turun dalam rupa manusia Yesus. Dan dia mengambil segala dosa itu ditimpakan kepada kita. Sehingga jalan itu terbuka buat kita untuk bisa kembali dekat kepada Tuhan. Mazmur 85 ayat 11 menggambarkan dengan begitu luar biasa. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan menebus dosa manusia, membuka jalan bagi kita sehingga kita bisa dekat kembali kepada Tuhan. Tetapi waktu kita berjalan bersama Tuhan, rasa hormat kita kepada Tuhan harus tetap ada. Sehingga membuat kita ini dikatakan kuduslah kamu sebab aku kudus, Tuhan katakan. Tuhan mau umat Tuhan itu menjadi umat yang kudus. Saudara lihat dalam kitab Imamat Tuhan bilang kalau ada orang laki-laki berzina, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Baik laki-laki maupun perempuan dan berzina. Dalam perjanjian lama kalau kita orang sudah kedapatan langsung secara fisik ketangkap basah berzina, maka hukumannya nggak tanggung-tanggung, langsung mati. Tetapi setelah dia melakukan dosa itu, yaitu dilempar batu sampai mati, saudara. Tetapi kemudian di perjanjian baru, saudara lihat, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Karena kita berpikir, wah perjanjian lama Allahnya begitu kejam, Allahnya begitu itu. Tapi perjanjian baru Allah itu penuh dengan kasih dalam rupa manusia Yesus yang mengampuni. Memang itu betul. Karena Tuhan turun untuk menebus dosa kita. Yang harusnya hukumannya secara fisik juga harus kita terima. Tetapi diambil sama Tuhan Yesus. Tetapi Allah dalam perjanjian baru adalah Allah yang sama di perjanjian lama. Yang berupa Tuhan Yesus. Tetapi saudara lihat levelnya tinggi lagi. Matius 5:27 berkata, kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepada setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Kalau dalam perjanjian lama, orang kedapatan, ketangkap, sudah terbukti bersalah, langsung dihukum mati. Tetapi dalam perjanjian baru, tingkatannya lebih tinggi lagi, saudara lihat. Tuhan mulai menyatakan reveal. Jadi bukan Allah perjanjian lama begitu kejam, Allah perjanjian baru begitu lemah lembut. Berbeda Tuhannya, tidak, Tuhan yang sama. Yesus yang sama yang ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Tapi lihat tingkatannya semakin tahun semakin naik. Ini gak usah, dosa itu gak usah sampai melakukan. Timbul dalam hati saja. Dikatakan kamu sudah berdosa. Lalu dalam kisah para rasul, saudara lihat lebih tinggi lagi.
Karena hadirat Tuhan begitu kuatnya, dikatakan Kisah 5:3 ayat 5, ketika mendengar perkataan itu rebalah Ananias dan putuslah nyawanya, maka sangatlah ketakutan semua orang mendengar itu. Ini ada Ananias, anak Tuhan. Tetapi Alkitab katakan selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah. Saudara lihat. Ayat 3 berkata, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Cuman karena dia mau dipuji, saudara. Hasilnya dia ditahan, lalu Petrus bilang, kalaupun kamu kasih apa adanya pun kamu tetap dipuji, kamu tetap sudah memberkati. Tapi kenapa kamu mau mengambil itu, mendustai? Seolah-olah kamu begitu hebatnya, tetapi dalam hatimu kamu simpan sebagian dan langsung mati. Saudara lihat, mana yang lebih mengerikan? Saudara, kalau di perjanjian lama berzina, ya, baru ketahuan sudah menghasilkan langsung mati, baru dihukum mati. Di perjanjian baru, Yesus dalam hatimu. Waktu kamu lakukan. Dalam Kisah Para Rasul, Allah Roh Kudus, kamu mendustai, menipu yang kita anggap biasa, tapi langsung mati, saudara. Saudara lihat, tingkatannya semakin tinggi. Jadi Allah dalam perjanjian lama itu sama dengan Allah di perjanjian baru. Tetapi kita diajarkan semakin meningkat. Jadi saudara, Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan? Jadi saudara lihat dari perjanjian lama kitab Ulangan itu mengatakan apa yang dituntut oleh Tuhan dari kita. Yaitu takut akan Tuhan. Maka kalau kita takut akan Tuhan, maka kita akan hidup menurut jalan-jalannya. Kita mengasihi Dia, maka kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Saudara lihat. Jadi takut akan Tuhan itu sangat penting sekali. Bagian yang kedua yang saya mau ajarkan kepada Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Ternyata ada berkatnya bagi orang yang takut akan Tuhan. Tuhan itu sangat luar biasa, saudara. Tuhan mau ajarkan kita takut akan Tuhan itu sebagai pilihan. Artinya akhirnya kita hidup menjadi gaya hidup kita, kebiasaan kita. Karena kita menghormati Tuhan. Bukan cuma takut karena hukumannya. Tetapi karena kita menghormati Tuhan. Kita seperti membawa hadirat Tuhan. Kemanapun kita pergi, kita ada rasa hormat. Iya ya, mungkin orang lain gak lihat. Tetapi Tuhan ini tahu. Waktu aku berlaku curang, Tuhan ada. Tuhan melihat. Dan itu rasa hormat kita membuat kita berhenti, saudara. Jadi saudara lihat, Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Apa maksudnya takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saudara, untuk bisa maju sekarang ini saudara lihat diperlukan begitu banyak pengetahuan. Makanya orang sekolah, semakin tinggi orang sekolah pengetahuannya itu bisa kadang-kadang dibuat untuk melawan Tuhan. Jadi pengetahuan itu sangat penting. Kalau saudara lihat Metro TV, dia punya motto, knowledge to elevate. Artinya pengetahuan itu yang mengangkat harkat martabat. Jadi pengetahuan itu sangat penting. Tetapi Amsal bilang takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi supaya kita ini bisa menggunakan pengetahuan kita dengan baik. Ya, dimulai dari takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saudara ingat apa yang terjadi di Taman Eden. Ada namanya pohon pengetahuan. Ternyata saya percaya ada hubungannya. Waktu Adam dan Hawa tidak mempraktekkan takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan waktu ada di Taman Eden, waktu godaan datang, hatinya dibikin mendua hati untuk meragukan apa yang Tuhan sudah firmankan kepadanya. Jangan kamu makan, karena pada waktu kamu makannya pastilah kamu mati. Lalu iblis datang menggoda dalam rupa ular naga. Dan kasih tahu, tentulah Tuhan bilang begini, begitu, bla bla bla. Dan dia pikir masuk akal. Sehingga akhirnya dia makan pohon pengetahuan yang harusnya dia gak boleh makan. Pohon kehidupan dia boleh. Tapi pohon pengetahuan mungkin belum waktunya. Tetapi oleh karena makan pohon dari pengetahuan itulah saudara lihat. Artinya takut akan Tuhan itu gak ada pada saat itu. Makanya tadi saya bilang takut akan Tuhan itu adalah sebuah pilihan. Waktu takut akan Tuhan itu enggak ada, saudara, maka dengan pengetahuan yang ada,
itu bisa bahkan merusak kehidupan kita. Jadi Amsal itu dibuat oleh Salomo yang betul-betul dari awal mulanya takut akan Tuhan. Lalu dia sangat diberkati, dia lupakan Tuhan, takut akan Tuhan hilang. Tapi puji Tuhan akhir hidupnya dia kembali takut akan Tuhan. Saudara, ayat berikutnya dia tulis Amsal 9 ayat 10. Permulaan nikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Saudara lihat di mana hikmat dan pengetahuan itu harus berjalan berbarengan. Dan itu dimulai dengan takut akan Tuhan. Permulaan nikmat adalah takut akan Tuhan. Saudara tahu wisdom itu, kebijaksanaan itu harus kita ambil. Dalam kehidupan kita ada begitu banyak jalan. Ada begitu banyak keputusan yang harus kita ambil. Tentang pekerjaan, tentang rumah tangga, tentang pelayanan. Tentang apa yang harus kita, dari bangun pagi kita sudah dihadapkan dengan banyak pilihan. Pilihan yang harus kita putuskan. Dengan waktu yang kita miliki, dengan keadaan yang seperti pandemik sekarang ini. Ada begitu banyak keputusan yang harus kita putuskan. Disitulah diperlukan kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan menggunakan pengetahuan yang ada pada kita, saudara. Tetapi waktu kita ini takut akan Tuhan, maka setiap kebijaksanaan kita ini selalu kita akan konsultasikan ke Tuhan. Atau setiap mengambil keputusan, kita akan berpikir begini, waktu ada roh takut akan Tuhan dalam hidup kita, membuat kita ini kalau mau ambil keputusan kita mikir, akankah keputusanku ini menyenangkan Tuhan? Saudara, sudah bukan yang penting aku untung, yang penting aku berhasil. Saudara lihat itu yang terjadi sama orang Israel. Kenapa mereka mendua hati? Karena semuanya berpikiran untuk keuntungan mereka sendiri. Tetapi kalau engkau berjalan takut akan Tuhan sebagai orang biasa atau engkau pengusaha, engkau bekerja di pemerintahan, engkau bekerja di mana saja, bahkan pelayanan, maka engkau akan berpikir dua kali setiap keputusan yang akan kau ambil, setiap langkah yang kau ambil. Saudara akan memikirkan, apakah ini menyenangkan Tuhan atau tidak. Waktu hatimu bulat sama Tuhan, seperti yang Daud doakan, maka semuanya dia tahu, ini untuk menyenangkan Tuhan. Jadi kalau engkau bisnis, apakah bisnismu itu menyenangkan Tuhan atau tidak? Keputusan yang kau ambil. Jadi Bapak Ibu lihat, makanya di situ Salomo bilang permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Hikmat engkau untuk mengambil keputusan, hikmat yang kau butuhkan untuk melangkah, untuk memilih suatu pilihan. Diperlukan takut akan Tuhan, sehingga kita ini enggak salah dalam memilih. Jadi saudara lihat takut akan Tuhan akan menolong sekali, membuat kita mengambil keputusan yang terbaik, yang bisa menyenangkan Tuhan. Yesaya 33 ayat 6, masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan, yang hikmat dan takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Saudara, bahasa Inggrisnya tuh lebih jelas. He will be the sure foundation for your time. Dia akan menjadi fondasi yang kuat di dalam masa waktu-waktu tertentu. Pada waktu-waktu sulit seperti sekarang ini, kita ini perlu mengambil satu keputusan. Lalu dikatakan a rich store of salvation, kekayaan yang menyelamatkan. Ya, ada kekayaan di dalam daripada takut akan Tuhan itu hikmat dan pengetahuan. Jadi dalam keadaan yang begini susah, waktu kita takut akan Tuhan, saudara, kita itu dikatakan akan dijagai, ada harta, ada treasure. Ya, bagaimana kita mendapatkan treasure yang Tuhan siapkan dalam keadaan pandemik seperti sekarang ini, maka kuncinya adalah takut akan Tuhan. Waktu kita takut akan Tuhan dalam keadaan yang tertekan pun, kita bisa enggak salah dalam membuat pilihan. Kenapa? Karena kita lebih menghormati Tuhan. Bahkan diri kita bisa korbankan karena kecintaan kita sama Tuhan, karena hormat kita sama Tuhan. Itulah dikatakan itu menjadi kunci satu kekayaan yang kedepannya yang Tuhan siapkan buat orang-orang yang takut akan Tuhan. Lalu yang berikutnya saudara lihat. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Luar biasa sekali kalau engkau punya rasa hormat sama Tuhan, the fear of God yang membuat kita mengambil keputusan selalu kita tanyakan atau kita konsultasi, kita pikirkan kalau seandainya ini Tuhan ada di samping kita, apa yang Tuhan akan putuskan. Maka saudara lihat orang yang takut akan Tuhan dikatakan ada ketentraman yang besar. Ada confident, ada satu keyakinan waktu engkau bisnis, waktu engkau melakukan sesuatu.
dan kau tahu kau ini takut akan Tuhan, jadi pada waktu masa-masa sulit tetap ada confident, ada keyakinan bahwa Tuhan itu landasanmu, Tuhan mendengarkan engkau. Bahkan dikatakan, and his children shall have a place of refuge. Bahkan berkat yang Tuhan sediakan bukan cuma untuk kita, sampai ke anak-anak kita memiliki satu tempat yang sangat aman. Karena takut akan Tuhan yang dimiliki oleh orang tuanya, takut akan Tuhan yang kita miliki, sehingga membuat perlindungan itu turun sampai ke anak cucu. Bukankah itu kerinduan setiap kita? Saudara, dalam masa sekarang ini saudara lihat, apa yang paling berharga yang Tuhan lagi arahkan kita? Selain hubungan kita sama Tuhan, adalah hubungan kita dengan keluarga. Dan dengan takut akan Tuhan, hormat kita sama Tuhan, berkat Tuhan itu akan dialirkan sampai ke anak cucu. Mereka menjadi orang yang akan diberkati oleh Tuhan. Ada perlindungan dari Tuhan. Lalu ayat 27 berkata, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Bahasa Inggrisnya dikatakan, the fear of the Lord is a fountain of life. Sumber kehidupan seperti air mancur yang memancar, saudara lihat. Sehingga orang terhindar dari jerat maut. Jerat maut apa? Kematian. Yang Amsal bilang, ada orang menyangka jalannya lurus tapi ujungnya adalah maut. Yang kita nggak sangka ternyata ini mengerikan akhirnya. Kenapa? Karena kita salah memilih. Salah mengambil keputusan. Kita nyesal pun sudah terlambat. Tetapi dikatakan takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Akan ada kesegaran karena kita tahu ada confident bahwa Tuhan menuntun kita dalam keadaan sulit sekalipun. Amsal 19:23. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Saudara lihat, bahasa Inggrisnya ayat ini bagus sekali. Dalam Amplified Bible dibilang gini, the fear of the Lord, takut akan Tuhan akan memimpin lead to life, memimpin kehidupan, so that one may sleep satisfied. Sehingga orang itu bisa tidur dengan puas, atau masa akhir hidupnya puas, satisfied. Karena ada orang yang masa tuanya menyesal. Setelah sekian banyak hal yang dia lakukan, aduh, kenapa kalau dulu aku punya waktu, aku dulu. Sekarang pun belum terlambat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Waktu kita takut akan Tuhan. Dikatakan Tuhan memberkati kita. Sehingga ada satu kepuasan. Dikatakan untouched by evil. Saudara lihat, tanpa bisa dijama oleh yang jahat. Artinya evil itu bukan setan saudara. Tapi evil itu kejahatan orang-orang yang berniat jahat. Orang-orang yang berniat mencelakakan kita. Dikatakan kita bisa terbebas daripada kejahatan yang demikian. Lalu ayat berikutnya Amsal 10:27, takut akan Tuhan memperpanjang umur. Itulah yang dikatakan memimpin kepada kehidupan. Jadi takut akan Tuhan ini sangat luar biasa. Rasa hormat kita sama Tuhan waktu kita berjalan dalam takut akan Tuhan ini membuat kita itu selalu, saudara lihat, hormat sama Tuhan. Yang kita mau lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah takut akan Tuhan. Dan berkatnya begitu luar biasa, saudara. Saudara lihat, mendatangkan hidup, bermalam dengan puas, saudara. Karena, aduh Tuhan, terima kasih. Memang ini godaannya luar biasa, tapi aku sudah putuskan benar karena aku hormat sama Tuhan. Jadi sekalipun ini kayaknya rugi, kayaknya aku salah, tetapi aku puas karena aku sudah mengambil keputusan yang benar. Dan saudara bisa tidur dengan nyenyak. Dan di kemudian hari saudara tahu nggak ada evil yang bisa touch kejahatan. Karena ada orang yang salah jalan karena nggak takut Tuhan. Karena keadaan kita bilang gini, aku ini kepepet Pak. Jadi aku lagi membutuhkan, jadi aku harus terobos. Kepepet, tapi akhirnya ujung-ujungnya kita susah tidur. Kenapa? Kita tahu buntut-buntutnya kita harus bayar harga kesalahan yang kita sudah bikin. Jadi saudara lihat, takut akan Tuhan menjaga kita. Dan kalau sekarang saudara sudah melakukannya, belum terlambat untuk bertobat, untuk kembali membenahi hidupmu. Tuhan akan tolong seperti doa Daud. Tunjukkan aku jalanmu, berikan aku hati yang bulat. Dan Tuhan katakan dengan takut akan Tuhan umurmu diperpanjang, prolong your life. Lalu saudara lihat gini, Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Wow, saudara lihat. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan itu menjadi bagian orang yang takut akan Tuhan. Tetapi saudara lihat, takut akan Tuhan itu berjalan dengan kerendahan hati. Jadi orang sombong gak bisa takut sama Tuhan. Atau di dalam
takut akan Tuhan, pasti orang harus berjalan dengan kerendahan hati. Saudara, kita nggak bisa sombong, karena kita takut sama Tuhan. Kalau kita sombong, ini berkenan nggak sama Tuhan? Jadi membuat kita ini berjalan dalam kerendahan hati dan bergandengan tangan dengan takut akan Tuhan. Maka hasilnya saudara lihat, kehormatan, kekayaan, dan kehidupan. Mazmur 25:12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dan kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Saudara lihat, orang yang takut akan Tuhan, Tuhan itu akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Lalu lihat tadi keturunan kita dikatakan, akan kita sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Puas saudara. Lalu dikatakan anak cucunya akan mewarisi bumi. Keturunannya diberkati Tuhan. Jadi saudara lihat gak? Berkat bagi orang yang takut Tuhan itu besar sekali. Luar biasa sekali. Ya, dan itu dimulai dari kita. Keputusan kita yang kita ambil setiap hari saudara. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Jadi kalau kita mau bergaul sama Tuhan, harus ada takut sama Tuhan. Itulah kalau kita semakin berjalan sama Roh Kudus, saudara, Roh Kuduslah yang mereveal, menyatakan takut akan Tuhan itu dalam hidup kita, yang membuat kita hormat, yang membuat hidup kita nggak sembarangan lagi. Maka perjanjiannya diberitahukan, apa yang menjadi janji-janji Tuhan. Maka orang yang takut akan Tuhan akan memegang juga covenant yang dia lakukan di hadapan Tuhan, termasuk covenant dalam pernikahan. Jadi orang yang takut akan Tuhan, saudara lihat, dia akan sangat menghargai pernikahan. Dia akan sangat menghargai rumah tangganya. Saudara dengar, orang yang takut akan Tuhan, dia akan memegang perjanjiannya dengan Tuhan. Alkitab katakan. Lalu kemudian saudara lihat, ini bonus lagi. Saudara, dalam kitab Keluaran di situ ceritakan bagaimana orang Mesir itu kasih tahu sama bidan-bidan untuk membunuh setiap anak laki yang keluar dari orang Ibrani, karena mereka orang Mesir nggak mau anak itu tambah banyak. Tetapi ada bidan-bidan, Alkitab katakan, karena takut akan Tuhan, maka dia berani saudara untuk tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Raja Firaun pada waktu itu. Sehingga Musa itu tidak dibunuh. Dan apa upahnya? Ayat 21 katakan, dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Saya coba cari tahu apa ini bidan-bidan. Di situ dalam bahasa Inggris dikatakan midwife. Soalnya memang nggak ada penjelasan yang langsung soal ini. Tapi saya menafsirkannya begini. Yang namanya bidan ini pasti orang yang ahli. Lalu di sini katakan midwife. Orang yang pertengahan seperti middle wife. Orang-orang yang mungkin usia 40-an tahun dan sebagainya. Yang mungkin para wanita yang merasa, aduh aku ini sudah terlambat mau menikah bagaimana. Tapi di sini lihat, bidan itu kan orang yang ahli, bukan anak remaja nggak bisa jaga anak. Tapi orang menjadi bidan itu orang yang sudah ahli dalam pekerjaannya dan sudah dihabiskan berapa tahun. Berarti orang yang mungkin dalam pemikiran mereka yang sudah harusnya menikah kok masih belum. Lalu saudara takut. Dan kalau saudara ada takut sama Tuhan, saudara nggak sembarang pilih. Karena takut akan Tuhan membuat Tuhan menyediakan bagimu. Takut akan Tuhan membuat bidan-bidan itu berumah tangga. Ini janji Tuhan luar biasa saudara. Lalu kemudian Bapak Ibu lihat, takut akan Tuhan itu waktu Tuhan tunjukkan di keluaran, Tuhan setelah kasih tahu 10 perintah Tuhan, lalu kemudian ayat 18 berkata, seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur kilat, sabu menyambung sangkakala dan gunung berasap. Tiba-tiba setelah 10 perintah Allah dimunculkan, Tuhan bikin gunung itu meletus. Saudara bayangkan, saudara, orang kita lihat nonton aja sudah ngeri. Tetapi ini gunung itu seperti meletus dan itu membuat ketakutan. Karena cuma ada di depan mereka saja gunung itu keluar apinya dan itu membuat ketakutan yang sangat mengerikan buat mereka. Saudara. Tetapi ternyata Tuhan itu cuma demonstrasikan tentang siapa Dia. Karena Musa bilang, mereka berkata kepada engkau berbicara dengan kami maka kami akan mendengarkan, tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada, janganlah takut sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dengan maksud supaya takut akan Dia. Jadi waktu Tuhan mendemonstrasikan siapa Dia, Tuhan berharap supaya orang itu mengenal Dia itu Allah yang dahsyat, bukan cuma Allah yang penuh kasih, tapi Allah yang dahsyat yang harus dihormati. Sehingga apa? Sehingga agar kamu jangan berbuat dosa. Jadi takut akan Tuhan membuat kita, hidup kita ini menjadi kudus. Amsal 8:3, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan.
Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku, mulut penuh tipu muslihat. Hasil daripada takut akan Tuhan, saudara lihat, kita ini nggak sombong, nggak arogan. Kita ini nggak lakukan sesuatu yang jahat, bahkan mulut kita jaga. Itu takut Tuhan. Yang berikutnya, saudara, yang terakhir, saudara lihat. Dari mana kita tahu kalau kita takut akan Tuhan? Sama seperti tadi pertanyaan pertama, dari mana kita tahu kalau kita ini nggak takut sama Tuhan? Kalau hati kita bercabang. Kalau dosa masih jalan terus, ibadah jalan terus. Alkitab bilang dari mana kita tahu kalau kita takut akan Tuhan? Alkitab bilang waktu kita berpegang kepada perintahnya, artinya apa? Taat melakukan firman Tuhan. Itu bukti kita takut akan Tuhan. Dari mana kita tahu kalau kita mengasihi Tuhan? Saya bilang takut sama Tuhan dengan mengasihi Tuhan harus berjalan bergandengan. Dari mana kita tahu kalau kita mengasihi Tuhan? Ternyata sama seperti yang Yesus ajarkan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, lalu lanjutkan bahwa Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk menuntun kita supaya kita bisa melakukan firman Tuhan dengan rasa hormat kepada Tuhan. Jadi saudara lihat, kasih sama takut Tuhan itu harus berjalan berbarengan. Waktu Shema Israel, Tuhan bilang, hai Israel dengarlah, kamu harus mengasihi Tuhan. Tapi atasnya ayat 2 berkata, supaya seumur hidupmu engkau anak cucumu takut akan Tuhan. Jadi saudara lihat, takut akan Tuhan dengan kasih kepada Tuhan jalannya berbarengan. Amin. Jalannya berbarengan. Yang terakhir saya mau tutup dengan saudara lihat cerita bagaimana seorang yang namanya Yusuf ini takut akan Tuhan. Saudara tahu kisah Yusuf bagaimana dia dijual oleh kakaknya karena iri, karena dia mungkin waktu itu juga sombong karena dia disayang oleh papanya dan orang-orang tua membedakan kasih. Lalu dia cerita tentang nanti kakak-kakaknya orang tua akan tunduk kepadanya. Lalu kemudian kakaknya buang, dia masuk dalam sumur. Lalu dia dijual jadi budak. Lalu istri Potifar menggoda dia. Ya, lalu dia lari untuk mempertahankan kekudusannya. Bahkan dia akhirnya masuk penjara. Tapi kemudian dari penjara dia menafsirkan mimpi. Dan dia diangkat tinggi. Lalu bagaimana dia bisa tidak dendam sama kakaknya yang sudah membuang dia dalam sumur. Alkitab bilang, Kejadian 42, pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Dia mengakui kalau dia takut akan Allah, menjadi jaminan. Kalau saudara baca ceritanya, dia bilang, kamu pulang dulu, bawa adikku Benyamin. Waktu itu kakaknya nggak tahu. Tetapi apa yang menjadi jaminan bagi kakaknya yang tidak tahu kalau itu Yusuf? Dia katakan, aku takut akan Allah. Lalu saudara lihat, cerita berikutnya bagaimana waktu dia kerja di rumah Potifar. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya, saudara istri tuannya cakep, cantik dan tidak ada orang pada waktu itu. Dan dia akan marilah tidur dengan aku. Lalu saudara lihat jawabnya, ayat 9 yang kuning. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Karena dia takut akan Tuhan sehingga godaan seksual dia bisa menolaknya. Saudara lihat, hebat sekali. Dan bukan cuma godaan sosial. Waktu papanya sudah mati, Yakub sudah mati, kakaknya pikir papaku sudah mati, papa kita sudah mati, pasti nanti Yusuf ini akan balas dendam. Tetapi Alkitab katakan ayat 5 berkata, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara kalau baca Kejadian 45 semuanya dia berikan untuk Allah. Dia selalu kasih tahu Tuhan, Tuhan, Tuhan. Artinya apa? Dalam hidupnya betul-betul takut akan Tuhan. Bahkan orang yang sudah menganiaya dia, yang harusnya dia pahit, dia benci. Tapi dia bisa mengampuni. Bahkan kakak-kakaknya dikatakan, di sanalah aku memelihara engkau. Anak-anak kakaknya, ponaan-ponaannya dipelihara oleh Yusuf. Yusuf orang yang takut Tuhan. Dan apa yang menjadi berkat orang yang takut Tuhan terjadi dalam kehidupan Yusuf. Saya undang worship leader boleh maju. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus.
takut akan Tuhan sangat penting sekali ada dalam kehidupan kita. Saya berdoa biar takut akan Tuhan ini mengalir dari tata Tuhan sampai saya sebagai gembala, sampai seluruh semua diakon-diakonnya, semua staf, semua pengembalaan, semua pendeta, bahkan mengalir sampai seluruh pengerja, seluruh jemaat Tuhan, bahkan sampai anak-anak sekolah minggu. Biar kita jalan, kita mengenal Allah bukan cuma Allah yang mengasihi kita, tapi kita mengenal Allah yang patut kita hormati. Takut akan Tuhan kiranya selalu ada dalam hidup kita. Saya mau mengajak kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Ajar aku Tuhan. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu, beri ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Selama-lamanya segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ku puji Kau, ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, mari angkat tanganmu. Mari minta sama Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan. Sebab Engkau mengambil keputusan untuk betul-betul hidupmu supaya berjalan dalam takut akan Tuhan. Bukan ketakutan akan Tuhan, tapi menghormati Tuhan. Amsal katakan takut akan Tuhan adalah permulaan daripada hikmat. Takut akan Tuhan adalah permulaan daripada pengetahuan. Pengetahuan yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena kita tahu betapa dahsyatnya Tuhan. Bahwa tidak ada persoalan yang kita hadapi ini yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Dan kita memilih dalam situasi apapun juga, mungkin situasi yang tidak baik sekalipun, untuk memilih untuk tetap takut akan Tuhan, untuk berkenan kepada Tuhan, sekalipun kita harus rugi. Karena itu akan menyenangkan Tuhan. Dan lihatlah bagaimana kehidupan Yusuf diangkat oleh Tuhan. Karena dia seorang yang takut akan Tuhan. Butuh waktu yang panjang, tapi itu worth it.
Sebab Tuhan lagi melatih kita, menguji kita. Apakah takut akan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Jadi tidak semua berkat yang harus engkau terima. Tetapi tidak selalu hidupmu dalam keadaan yang nyaman. Yusuf harus membayar harganya karena takut akan Tuhan. Dia pertahankan sehingga dia harus masuk penjara sekalipun dia tidak bersalah. Tapi lihatlah di penjara pun Alkitab katakan Tuhan menyertai Yusuf. Perkenanan Tuhan ada dalam hidup Yusuf sekalipun dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu sekalian. Anak-anak sekalian, angkat tanganmu anak-anak muda. Bapak, aku berdoa untuk seluruh umatmu di GB Windsor ini. Aku berdoa biarlah roh takut akan Tuhan mengalir, Tuhan turun ke dalam gerejamu, ke seluruh jemaatmu. Sehingga kami berjalan dalam new normal ini, berjalan dengan takut akan Tuhan, berjalan bersamamu Roh Kudus yang menyatakan, yang mereveal siapa dirimu lebih dahsyat lagi. Sehingga rasa hormat kami semakin bertambah-tambah, kekaguman kami kepadamu bertambah-tambah. Bahkan menimbulkan kecintaan kami kepada Engkau juga semakin bertambah-tambah. Berkati seluruh umatmu. Kiranya umatmu menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Engkau sangat baik. Aku serahkan umatmu ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.